Selamat hari Minggu, Jemaat GKI San Francisco yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, atas nama Majelis dan Jemaat GKI San Francisco, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim virtual dan juga kepada para jemaat yang terlibat dalam susunan liturgi pada hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dengan bersaat teduh, lalu kita akan berdoa. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, yang selalu mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini. Kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian, doa, waktu, penyembahan, serta kehidupan kami. Bapa, berkatilah seluruh pelayan yang membantu melayani ibadah virtual pada hari ini, mulai dari pembaca Alkitab, pemain musik, singers, semua tim virtual yang mengedit video ini, sehingga ibadah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Pimpin ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir, kami mohon sertailah kami jemaat-Mu, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Curahkan kuasa-Mu atas Ibu Pendeta Evangeline Poa, sehingga firman yang disampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Hadirlah dan bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan berikut ini. Minggu kedua Natal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kasih dan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang dengan penuh kasih karunia terus memanggil isi dunia untuk terus menyembah dan memuliakannya. Saudara, kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kita beserta dengan saudara sekalian. Amin. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace menjadi tema kebaktian kita di hari ini. Karena sungguh
hanya karena kasih karunia Tuhan kita dapat menapaki tahun 2021 ini. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. Kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar. Dihapusnya air mataku dan hatiku pun senang. Mulailah gembaraku yang menuju surga terang. Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. Kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar. Tanpa pimpinan Tuhan, kita sulit sekali untuk bisa menekuni tugas dan tanggung jawab kita, apalagi menghadapi cobaan dan masalah yang tentu akan terus ada selagi kita hidup. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita ringankan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita, kiranya Dia memulihkan dan terus mendengarkan kita. Kita berdoa. Sejenak saudaraku, marilah tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Akuilah kesalahan dan kegagalanmu sebagai manusia. Ya Allah, selaku hamba-hamba-Mu, kami tahu bahwa kami bukan orang sempurna. Namun kami juga seringkali lalai untuk membiarkan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami mudah menyerah, kami mudah menyalahkan orang lain, kami mudah mengungkapkan amarah kami, sehingga apa yang tadinya kami pikir dapat meringankan hati dan pikiran kami sendiri, justru pada saat yang sama malahan mendatangkan amarah, kekecewaan, dan kepedihan di hati sesama kami, keluarga kami, rekan-rekan sekerja kami, tetangga sekitar kami, orang-orang sebangsa dan senegara dengan kami, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Bahkan juga ciptaan Tuhan ikut merana dan kesakitan. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Di lembaran hari ketiga di tahun 2021 ini, ajari kami Tuhan untuk terus membiarkan Engkau saja yang bertahta dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan keluh kesah kami, seperti juga apa yang menjadi beban pikiran Nabi Yeremia pada zaman Perjanjian Lama. Dia tahu bahwa kebinasaan itu sudah dekat di pelupuk mata. Dia tahu bahwa bangsanya menista perjanjian Engkau, ya Allah, dengan mereka. Tetapi terus saja manusia enggan untuk berpaling dari dosa-dosanya dan menghadap kembali kepada Engkau. Tuhan, biarlah berita Yeremia juga tetap relevan di hati kami di masa kini. Tolong kami,
dan kasihanilah kami. Di dalam nama Allah yang hidup, yang Maha Kasih, kami menyesali, kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my unwillful way, dear Lord, forgive. If I have uttered idle words or vain, if I have turned aside from want or pain, last I offend some other through the strain, dear Lord, forgive. If I have been perverse or hard or cold, if I have longed for shelter in the fold, when Thou hast given me some fold to hold, dear Lord, forgive. Forgive the sins I have confessed to Thee. Forgive the secret sins I do not see. Oh, guide me, love me, and my keeper be. Amen. Amen. Sungguh saudaraku, bersukacitalah setiap orang yang bersedia mengaku dosanya di hadapan Allah dan membiarkan damai sejahtera Allah berkuasa atas dirinya. Sebab sukacita itu bukan hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga orang-orang terdekat, bahkan juga orang-orang asing dan seluruh alam raya ikut bersukacita kalau kita dekat kepada Dia. Karena itu dengarlah Efesus 3 ayat 12 dan 13. Efesus 3 ayat 12 dan 13. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Karena itu mari kita responi apa yang tadi Rasul Paulus beritakan kepada jemaat di Efesus, bahwa di dalam Yesus kita beroleh keberanian. Dan kalaupun kita mendengar berita-berita kenabian, biarlah kita senantiasa menyadari bahwa kita mau untuk mendengar kemuliaan Allah dan menyatakannya. Karena itu saudara, nyatakanlah berita sukacita ini bukan hanya bagi diri saudara saja, tetapi juga orang-orang terdekat serumah dan bahkan orang-orang di media sosial yang saudara miliki. Supaya secara nyata dan secara virtual, semua orang bisa ikut menikmati indahnya hidup di dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Children, we were
Mengalami kasih karunia Allah kiranya selalu menjadi bagian dan kesukaan hidup kita. Mari saudara, kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu. Tolong kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami juga setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Baharui hati kami, seturut dengan kehendak Tuhan, agar firman-Mu juga bermanfaat bukan hanya bagi diri kami saja, melainkan juga orang-orang terdekat dan bahkan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hello everyone, today our Bible reading is going to be about Jeremiah 31, verses 7 to 14. Now, this is what the Lord says. Sing with joy for Israel. Shout for the greatest of nations. Shout out with praise and joy. Save your people, O Lord, for the remnant of Israel. For I will bring them from the north and from the distant corners of the earth. I will not forget the blind and lame, the expectant mothers and women in labor. A great company will return. Tears of joy will stream down their faces, and I will lead them home with great care. They will walk beside quiet streams and on smooth paths where they will not stumble. For I am Israel's father, and Abraham is my oldest child. Listen to the message from the Lord, you nations of the world. Proclaim it in distant coastlands. The Lord, who scattered his people, will gather them and watch over them as a shepherd does his flock. For the Lord has redeemed Israel from those too strong for them. They will come home and sing songs of joy on the heights of Jerusalem. They will be radiant because of the Lord's good gifts, the abundant crops of grain, new wine and olive oil, and the healthy flocks and herds. Their life will be like a watered garden, and all their sorrows will be gone. The young women will dance for joy, and the men, old and young, will join in the celebration. I will turn their mourning into joy. I will comfort them and exchange their sorrow for rejoicing. The priests will enjoy abundance, and my people will feast on my good gifts. I, the Lord, have spoken. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang
yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita sambut tahun baru 2021 ini. Kita telusuri setiap langkah kita bersama dengan Tuhan yang setia menguatkan kita. Dan sebagaimana tema kebaktian hari ini, kasih karunia demi kasih karunia, grace upon grace, biarlah itu yang terpatri, tertanam dalam hati dan diri kita. Nah, saudara-saudara, semangat yang kita miliki di tahun baru ini, mudah-mudahan seperti kerlap-kerlip indahnya lampu-lampu masa-masa Natal. Walaupun memang mungkin tahun 2020 di masa-masa Natal yang baru saja berjalan ini, kita melihat meriahnya berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasa kita nikmati. Sebab tidak sekerlap-kerlip seperti yang biasa kita lihat di landmark atau bangunan-bangunan yang tinggi dan megah, atau juga tempat-tempat belanja dan tempat-tempat wisata. Karena memang pandemi telah membuat banyak orang menahan diri untuk tinggal di rumah saja. Kalaupun bepergian, maka langkahnya tetap harus mempraktekkan berbagai protokol kesehatan. Nah, saudara-saudara, memang di satu sisi, semoga kurang meriahnya lampu-lampu Natal dibandingkan dengan tahun-tahun lalu yang terjadi pada tahun 2020 kemarin ini, bisa ikut mengurangi polusi cahaya di langit, sehingga terang bintang dan bulan di langit pada malam hari akan lebih terasa bercahaya ketimbang ketika banyak lampu yang bersinar itu ada. Dan memang tradisi untuk membuat musim dingin dengan lampu-lampu Natal itu sebetulnya sudah terjadi sejak zaman sebelum ada bola-bola lampu listrik Natal ditemukan. Karena pada beberapa tahun-tahun sebelumnya, orang-orang yang punya modal pun itu tidak bisa untuk punya lampu-lampu Natal seperti yang sekarang kita lihat. Mereka, walaupun mereka punya uang, punya modal, mereka biasanya cuma pakai lilin-lilin yang dipasang, dinyalakan, ditaruh di pepohonan. Lalu seorang bernama Edward Johnson pada suatu ketika bereksperimen dengan satu kawat lampu listrik berwarna-warni, jumlahnya 8, bentuknya seperti buah pir. Dan banyak surat kabar memuat hasil eksperimennya itu, meliput bagaimana ia menyalakan cahaya lampu-lampu tadi pada pohon pertamanya itu. Indah, berganti warna-warni merah, putih, dan biru. Namun idenya memang saat itu tidak memukau orang-orang Amerika Serikat. Karena memang saat itu orang-orang Amerika tidak sepenuhnya mengandalkan listrik, tidak percaya penggunaan listrik, apalagi harganya memang masih mahal. Kabarnya pada masa itu, satu perangkat 8 bola lampu listrik senilai gaji 1 minggu, atau sekarang boleh dikatakan sekitar $80. Maka tahun 1920, bola lampu seperti itu akhirnya lebih mudah dijangkau, lebih mudah dibeli karena General Electric memproduksi lampu-lampu setengah rakitan. Nah, saudara-saudara, kisah nyata tentang lampu-lampu Natal tadi mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa tradisi yang baik, tradisi yang dijalankan dengan penuh semangat, seperti orang bersemangat menyalakan lampu-lampu Natal dengan cahaya-cahaya lilin saja di pepohonan, itu selalu mampu memberikan banyak kesempatan, mendorong generasi ke generasi untuk meneruskannya, membangkitkan generasi-generasi untuk terus berkreasi, melakukan improvisasi, mengasah kepandaian-kepandaian mereka, sehingga pada suatu ketika pada masa itu seorang Edward Johnson pun terdorong untuk bereksperimen. Lalu yang kedua, kisah nyata tadi juga memperlihatkan tentang keyakinan, bahwa kalau orang yakin,
Memang ini tidak mudah diperoleh. Tetapi sekali dia yakin, maka di situ akan tetap perlu ketekunan untuk mempertahankan keyakinannya. Dan di dalam proses mempertahankan, merawat keyakinan ini, selalu ada suka duka. Selalu ada keraguan yang singgah. Seperti tadi, udah bisa bereksperimen, ketemu satu kawat, ada 8 bola lampu listrik, tetapi ketika dicoba dan memukau, bahkan diliput oleh banyak surat kabar, orang-orang Amerika Serikat belum percaya akan penggunaan listrik. Dan harganya pun masih mahal. Jadi sekali yakin, gak gampang untuk memperoleh dan mempertahankan keyakinan itu. Lalu yang ketiga juga soal kuantitas dan kualitas. Bola lampu listrik saja yang semakin banyak dipakai, itu bisa semakin murah harganya. Atau misalnya kita lihat juga penggunaan ponsel atau telepon genggam. Pada zaman dulu harganya masih begitu mahal, pager aja harganya mahal. Punya mesin faksimili aja udah mahal ya. Tetapi semakin banyak orang yang pakai, maka harganya akan semakin murah. Bayangkan kalau itu juga terjadi dengan kasih karunia. Bayangkan kalau itu terjadi bahwa kalau kasih Allah saja bisa bercahaya sebanyak dan seterang bola-bola lampu Natal. Bukankah indah efek sampingnya? Bukankah indah dampaknya? Bahwa dia bukan hanya bisa menyalakan semangat bagi orang yang melihatnya, menyalakan cahaya di lampu yang diteranginya, tetapi juga semua sudut ruangan dan semua sudut hati bisa ikut bersukacita. Saudara, itulah sebabnya indah sekali kalau hari ini tadi kita mau belajar lagi tentang kasih karunia Tuhan, grace upon grace, melalui teks-teks Yeremia maupun juga teks-teks kitab Yohanes. Karena memang dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa dunia sedari dulu ketika Allah juga menciptakannya dan melihat dunia dan segala isinya dan segala ciptaannya itu sebagai yang baik, berantakan karena ulah manusia itu sendiri. Dan dari zaman ke zaman itu terus berulang, termasuk dalam periode tahun pelayanan seorang Nabi Yeremia. Dan sedari awal kitab Yeremia, saudara-saudara menyampaikan kabar dari dua sisi. Bahwa dia hidup di zaman sumpah serapah. He lives in the age of wrath. Ya. Dia hidup di zaman penuh amarah. Bahkan kadang-kadang Yeremia disebut sebagai nabi murka. Dia seringkali juga dilihat sebagai seorang nabi yang bukan hanya dipenuhi dengan Allah yang murka, pesan-pesan Allah yang murka, tetapi juga bahwa dia sadar bahwa Allah itu murka. Ini kan jelas berbeda, saudara. Kalau seorang messenger biasanya itu cuma tahu bahwa ini berita penting, tetapi bahwa berita itu penting dan isinya juga itu berpengaruh pada perasaannya, pada pikirannya itu jarang, ya. Tapi Yeremia merasakan itu. Yeremia tahu di hatinya juga dipenuhi dengan pesan-pesan Allah yang murka itu. Yeremia hidup di dalam semangat kemurkaan Allah itu. Dia tahu bahwa waktunya itu begitu mendesak, waktunya itu begitu emergensi, waktunya itu sangat amat darurat. Saudara bisa bayangkan kan, kalau dalam titik tertentu saudara mungkin pernah mengalami keadaan darurat. Entah lagi gempa, seperti juga kata teman-teman pada beberapa hari yang lalu, pada sekitar pagi-pagi terjadi goyang-goyang gitu ya, saya sendiri nggak merasakannya ya. Atau juga mungkin darurat karena anak sakit keras, atau suami atau istri sakit, perlu bantuan, panas tinggi, atau pingsan dan sebagainya. Atau ketika kita tahu bahwa uang kita nggak cukup, padahal masih ada banyak hari lagi
sampai pada hari gajian berikutnya. Ada sebuah keadaan yang sangat mendesak, sangat darurat, sehingga kita gelisah dan merasa ada sebuah berita penting yang harus disampaikan. Nah, saudara-saudara, saking pentingnya, saking mendesaknya, Yeremia 7 ayat 29 mengatakan demikian, "Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murka-Nya." Jadi bayangkan saudara, ini suasana yang ada di dalam hati Yeremia. Tetapi sebesar dan seintens apapun berita seorang nabi disampaikan, dia hanya bisa memberikan kata-kata baru kepada seseorang. Tetapi semangat yang baru bukan seorang nabi pun dapat memberikannya. Siapapun bisa memberikan kata-kata baru kepada siapapun manusia. Saya bisa menyampaikan kata-kata baru kepada saudara. Saudara juga bisa menyampaikan kata-kata baru kepada saya. Saudara bisa menyampaikan kata-kata baru kepada pasangan saudara, supaya lebih sabar, supaya jangan lekas marah, supaya lebih dermawan, supaya lebih mengasihi dan sebagainya. Saudara bisa menyampaikan supaya anak lebih rajin belajar. Anak-anak juga bisa menyampaikan kepada orang tua supaya lebih ada di rumah, supaya lebih perhatian. Tetapi semangat untuk memperhatikan, semangat untuk tidak cepat marah, semangat untuk tetap lebih sabar, semangat untuk lebih dermawan, itu hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Saya sendiri makanya berusaha sedapat-dapatnya menyimpan kartu-kartu Natal yang telah saya terima. Juga beberapa pesan dari teman-teman ketika kami waktu baru masuk rumah di tahun 2018, pindahan kontrakan di Melbourne. Saya bawa itu walaupun sempat ke Indonesia, lalu masuk ke Amerika, supaya saya ingat, siapapun bisa memberikan kata-kata baru kepada saya. Tetapi bahwa saya melakukannya, itu hanya kuasa Tuhan yang dapat menaruhnya ke hati saya. Saudara-saudara dan keluarga saudara juga bisa untuk memohon kepada Tuhan dengan kata-kata baru, dengan kalimat-kalimat yang begitu mengesankan. Membuat berbagai resolusi untuk dijalani sepanjang tahun 2021. Mau lebih rajin olahraga misalnya, mau mengurangi makan makanan karbohidrat misalnya, mau lebih hati-hati dalam berbelanja yang tidak perlu misalnya, mau lebih melakukan misi banyak-banyak misalnya. Tetapi untuk benar-benar melakukannya itu adalah kuasa Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya semangat Yeremia ini yang perlu kita pelihara. Semangat untuk tetap mengenali dan melihat dunia bukan dari kacamata kita manusia, bukan dari kacamata politik, bukan dari kacamata ekonomi, tetapi dari kacamata Allah sendiri di dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus. Yeremia melihat dunia pada saat itu bukan dari sisi politis, tetapi Yeremia melihat dunia dari bagaimana Allah memandang dunia. Pasukan Nebukadnezar boleh kelihatan membakar bait Allah, menghancurkan istana raja, membumi hanguskan rumah-rumah Yerusalem. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, penduduk Yehuda dihalau keluar. The man of Jerusalem is busy destroying. Penjajah Yerusalem itu sibuk menghancurkan. Namun Yeremia tahu Tuhan di tahtanya dan Tuhan membangun Yerusalem dan Israel kembali. Penjajahan Babel akan berakhir suatu saat nanti. Sedangkan kerajaan Allah selalu berjaya selama-lamanya.
COVID-19 boleh menahan kita untuk tidak bertatap muka secara langsung, untuk berkurang porsi pekerjaan kita, untuk merampas orang-orang terdekat kita. Penyakit-penyakit terminal atau penyakit-penyakit menahun itu boleh ada, memisahkan kita satu dengan yang lain. Tetapi kasih Allah tidak pernah akan memisahkan kita dengan Allah dan dengan mereka yang kita kasihi dan mengasihi kita. Justru saya sendiri sulit untuk bisa tertawa lebar melepas tahun 2021. Karena sebetulnya ada banyak mimpi yang belum dapat dipenuhi. Bukan mimpi tentang diri saya, tetapi mimpi bagaimana supaya misi Allah dapat betul-betul dilaksanakan di dalam setiap kesempatan saya hidup dan berkarya. Saudara, pada saat saya singgah ke Indonesia, waktu itu sebelum masuk ke Amerika, saya ingat lagi ngurus paspor suami waktu itu yang memang waktu itu masa berlakunya itu hampir habis. Kepala imigrasi di sebuah kantor itu saya masuk ke kantornya karena memang kami waktu itu tidak ngantri jadi kami tanya pendapat beliau. Satu kata yang saya ingat sampai hari ini di tahun 2019 itu dia bilang begini. Ingat-ingat ya untuk tetap mengerjakan misi Tuhan, katanya. Ya Pak, saya bilang gitu. Ya. Seorang pejabat juga memesankan itu kepada saya. Apalagi Tuhan. Dan baru beberapa hari kemarin, seorang rekan yang saya duga, yang sudah ada dalam pikiran saya ada bahwa suatu ketika saya mau supaya ada relasi misi di antara kita. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan ternyata relasinya dengan keluarga saya itu begitu dekat sebetulnya. Karena dari keluarga papa saya itu kan bersaudara banyak, ya, ada 16 bersaudara. Jadi dalam salah satu sepupu-sepupu yang menikah itu ada relasi yang begitu dekat dengan si orang penghubung ini yang juga adalah seorang pejabat gereja di wilayahnya. Ya. Jadi saudara, ada banyak cita-cita yang belum tersampaikan karena ada kematian mendadak. Karena ada masalah mendadak yang tidak bisa diatasi dengan tangan-tangan kita sendiri. Tetapi benar seperti kata Yeremia tadi, kita harus terus berjalan. Sebab yang kita pegang, yang memegang kita adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, indah bahwa Yeremia bukan hanya berhenti dalam sisi tadi, Yeremia yang murka, Yeremia yang hidup dalam murka Allah, Yeremia yang menyampaikan Allah yang murka. Tetapi juga Yeremia menyampaikan bahwa Yeremia tahu Allah pegang kendali. Yeremia tahu Allah begitu penuh kasih. Allah murka tetapi juga Allah penuh kasih. Dia memberikan kasih karunia. Yohanes juga memesankan hal yang sama. Nah saudara-saudara, sebelumnya saya mau bertanya nih sama saudara ya. Kapan saudara merasa muka saudara tuh paling berseri-seri? Coba kapan? Kapan saudara merasa muka saudara paling berseri-seri? Kapan saudara merasa melihat muka anak saudara paling berseri-seri? Kapan saudara melihat pasangan hidup saudara, teman saudara, sahabat saudara, saudaranya saudara, mukanya berseri-seri? Kapan coba? Saya sendiri merasa muka saya berseri-seri kalau saya baru bangun tidur ya. Apalagi kalau malamnya udah pakai krim muka ya. Jadi supaya paginya tuh mukanya tuh kayaknya agak lembab gitu ya. Jadi kita bisa jawab muka saya berseri-seri, muka pasangan saya berseri-seri, anak-anak saya berseri-seri ketika wajahnya baru bangun tidur. Berseri-seri ketika baru gajian, apalagi saudara. Berseri-seri ketika baru dapat angpau. Berseri-seri ketika baru makan enak, berseri-seri ketika ada kenalan lama datang, berseri-seri ketika penyakitnya sembuh, berseri-seri ketika ternyata udah bisa dapat kerja yang sesuai dengan cita-cita,
berseri-seri ketika ganti rumah atau ganti mobil atau ganti baju baru dan sebagainya dan lain-lain. Saudara-saudara, Yeremia juga mengatakan muka Israel berseri-seri. Yeremia membentuk kembali Israel. Yeremia menyampaikan betapa Israel juga dicipta Allah kembali, dirangkul Allah kembali. Israel yang tadinya disebut istri yang bersinah, ditampilkan oleh Yeremia sebagai Israel bukan sebagai yang ditelanjangi, bukan sebagai yang dipermalukan, bukan sebagai yang dipukuli, melainkan sebagai mereka yang akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Radiant over the goodness of the Lord, ya, berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Hidup mereka seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali merana. Jadi bayangkan saudara-saudara, ini kondisi yang Allah mau kembalikan kepada umatnya. Kondisi tadi ya, kita kan gak bisa berseri-seri terus ya wajahnya ya ketika ada percekcokan, ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada banyak beban kerja, ketika mulai bokek, ketika mulai lapar, mukanya tuh mulai pada lecek ya. Tetapi ya saya mengingatkan wajah kita berseri-seri bukan karena hal-hal duniawi, tetapi karena kebajikan Tuhan. Jadi biarlah ini juga yang kita pegang dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau kita yakin ada kasih Allah, maka biarlah pelihara muka yang berseri-seri, hati yang berseri-seri, hidup yang berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Yeremia tahu Allah selalu pegang kendali. Yeremia tahu bahwa Tuhan sanggup berkuasa membebaskan orang Yehuda dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Jadi bayangkan itu saudara, ada pihak yang membebaskan orang, membebaskan kita dari tangan orang yang lebih kuat. Jadi kalau sekarang kita merasa ada beban ekonomi, ada beban kerja yang sangat kuat menekan kita, ingat, Tuhan sanggup membebaskan kita dari apapun yang kuat yang selama ini menahan kita. Karena Tuhan lebih kuat. Tuhan sanggup menjemput pulang para pengungsi dan orang-orang yang dipaksa pindah karena konflik di wilayah mereka. Entah pindah karena kekuasaan politik, karena ekonomi, karena tahanan perang, karena bencana alam, tornado, banjir, dan sebagainya. Karena radiasi nuklir, karena pembangunan pemerintah, dam, atau juga mungkin pembangunan rumah susun, atau pembangunan di tepian sungai, dan sebagainya. Tuhan sanggup menjemput pulang orang-orang yang kena pandemi COVID-19 yang terjadi mengalami bencana kelaparan dan sebagainya. Jadi ingat saudara, COVID-19 memang adalah musuh yang melelahkan. Tetapi kalau kita tidak bangkit, karena kita tahu ada Allah yang membuat kita berseri-seri karena Dia begitu bajik, karena Dia begitu berkuasa dan penuh kasih, maka kita nggak bawa apa-apa. Jadi mari kita lihat apa yang sudah pandemi munculkan di hati kita. Kayak tadi ya. Bahwa kita jadi orang-orang yang lebih kreatif. Bahwa kita menjadi orang-orang yang lebih sabar. Bahwa kita menjadi orang-orang yang bisa menahan diri. Bahwa kita juga bisa ikut memperhatikan kondisi kesehatan diri dan kondisi kesehatan orang lain. Bahwa kita tahu bahwa kita perlu makan lebih sehat supaya kita juga bisa memerangi virus-virus buruk yang tidak kelihatan mata. Bahwa kita juga harus memperlengkapi diri dengan iman yang kuat supaya kita bisa melawan segala kejahatan yang tidak kelihatan mata. Nah, indahnya saudara, bahkan wajah yang berseri-seri ini kita lihat juga tercermin di dalam bagaimana Yeremia mengungkapkan kisah pemulangan. Jadi kalau ada pemulangan berarti kan ada lawan katanya pengucilan,
pengasingan. Jadi orang-orang yang diasingkan ini, yang pernah dikucilkan ini dipulangkan, ya, dipulangkan kembali. Kalau pengucilan, pengasingan jelas beda dengan kisah pemulangan. Karena pengasingan itu adalah fokusnya pada si penguasa, si raja yang lalim, yang kaya, yang punya harta, yang kerajaannya besar, yang tangguh, yang kuat, yang membawa rampasannya ke Babel. Fokus dari si penjajah ini adalah kekayaan dan kekuasaan dan hal-hal yang ternama. Tetapi ketika ada pemulangan akhirnya berlaku, pemulangan mendaftarkan mereka yang paling lemah, the most vulnerable. God finds them. Allah menemukan kelompok yang paling lemah, yang terpinggirkan, yang dikucilkan. Allah memimpin mereka yang setia pulang ke tanahnya. Bahkan Yeremia 31 ayat 8 tadi mengatakan, yang terjauh pun disusulinya. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang-orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Saudara, indah sekali bahwa inilah cerita orang-orang yang dipulangkan. Tetapi ingat bahwa berita Yeremia ini terjadi pada saat ketika masih destruksi yang mereka lihat. Masih kehancuran yang mereka lihat. Jadi sesungguhnya the sorrow lingers. Kepedihan itu tetap ada di sana. Kesedihan itu tetap di mata mereka. Kepedihan mereka tetap ada di hati mereka. Tetapi pada saat yang sama juga Yeremia mengingatkan bahwa Allah akan terus menopang mereka yang daya tahannya ketika pulang nanti melemah. Tuhan akan menopang mereka. Mereka yang ditebus akan bisa diperdengarkan suaranya. Mereka yang selamat akan bernyanyi nyaring dan memuji-muji Allah. Mereka yang berduka, mereka yang trauma, mereka yang berteriak akan didengar oleh Allah. Karena itu, kesedihan tetap ada di hati mereka, tetapi persekutuan yang patah hati itu akan terus bersuka cita dalam tangisan dan doa-doa mereka. Oleh karena itulah saudara, benar kata Yeremia 15 ayat 16 ya. Sisi yang kedua tadi ya. Allah yang murka, Yeremia the prophet of wrath, tapi juga Yeremia menyampaikan indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Yeremia 15 ayat 16 mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi pegang ini juga saudara, selain muka berseri-seri, supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan, tetapi juga kita ingat bahwa kita mau menikmati, kalau kita bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, kita mau menikmatinya, karena itu kegirangan bagi kita. Jadi caranya begitu, kalau mau berseri-seri, cari perkataan Tuhan. Ketika dapat perkataan Tuhan, nikmati itu. Ya. Dan dengan indah, bahkan Yohanes 1 ayat 18 juga mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan New King James Version, Yohanes 1 ayat 18 tadi, cuplikannya bilang begini, the only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him. Ya. Jadi terjemahan anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Saudara, sebetulnya kata asli yang dipakai, kolpos, itu di pangkuan itu bukan hanya on the lap, on your lap ya, bukan hanya di pangkuan sini, tetapi sebuah kondisi bahwa dia begitu intim, begitu dekat, setubuh ya. Artinya betul-betul mendekat, betul-betul satu, betul-betul akrab, betul-betul disayang oleh Allah. Betul-betul adalah bagian dari dirinya sendiri. Ya.
Dan relasi Allah dengan Yesus ini juga menandai bukan hanya Allah dengan Yesus adalah satu, tetapi juga bahwa Allah dengan kita adalah satu. Allah mau supaya kita orang percaya juga menyatukan diri, hidup akrab dengan firman-Nya. Jadi marilah saudara, grace upon grace ini, kasih karunia demi kasih karunia ini mengingatkan kepada kita bahwa kita berada di pangkuan Allah. Tetaplah bersuka cita, rawatlah keyakinan diri saudara, dan tetaplah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena untuk menikmati hati yang baru, itu adalah Allah yang menganugerahkannya. Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Hi, selamat tahun baru. Happy New Year. My name is Evelyn Ten, and I'm a singer living in the DC area. I'm originally from Malaysia. My father is Malaysian, and my mother is Indonesian. Since COVID, I began posting a lot of my singing on Facebook, and through Facebook, I became connected with Ibu Pendeta Evangeline. Thank you so much for having me here on your very first Sunday of 2021. I hope that this hymn will bless you, and may your coming year be filled with God's hope, His love, His joy, and His peace. God bless you all. Have a happy New Year. Should nothing of our efforts stand, nor legacy survive, unless the Lord does raise the house, in vain its builders strive. To you,
Saudaraku, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia berkata, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setelah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan, damai Tuhan besertamu. Mari saudara, kita berdoa. Kami bersyukur bagimu ya Allah, yang di dalam kasih karuniamu kami ditebus dan kami dibuat bersukacita. Memasuki tahun 2021 ini, ada banyak mimpi yang mungkin belum tercapai, kegagalan dan kesesakan yang masih ada. Namun biarlah kami tetap tegar, karena kami tahu Engkau menopang kami. Tuhan, layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya kami mengingat simbol tanda kehadiran-Mu, bahwa melalui tubuh-Mu dan darah-Mu, Engkau memutuskan rantai dosa, dan Engkau berkeputusan untuk merangkul kami dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, roti yang dipecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudara-saudara, air anggur yang dicurahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Bersukacitalah hai jiwaku, bersukacitalah hai segenap batinku, bersukacitalah hai seluruh warga dunia, bersukacitalah hai ciptaan-ciptaan Tuhan, sebab Tuhan Allah menebusmu dari dosa-dosamu. Pernah ku dilingkupi gelap, namun Allah beri terang, dan damai milikku tetap karena surgaku jelas. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halis bagiku
kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar. Meski berliku jalanku dan bahaya ku tempuh, tetaplah sukacitaku karena Yesus panduku. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad. Marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena firman-Mu di hari ini memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan perjamuan kudus menjadi simbol bahwa mengawali tahun 2021 ini, kami tahu ada Tuhan yang selalu menyatakan kepastian kehadiran-Mu, kesetiaan perjanjian-Mu, dan kasih setia-Mu yang tidak akan meninggalkan kami, apapun yang terjadi. Karena itu Bapa, kami mau untuk selalu berserah kepadamu. Jadikanlah jemaat-Mu, Gereja GKI San Francisco ini menjadi jemaat yang berlomba-lomba untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam keluarga, di dalam relasi kami dengan orang-orang sekerja, di dalam bertetangga, di dalam bernegara, di dalam segala aspek kehidupan. Biarlah nama-Mu dipuja, dipuji oleh semua ciptaan Tuhan. Kami serahkan segala usia yang ada dalam lingkup gereja kami, mulai dari masa kandungan sampai bayi baru lahir, kanak-kanak, anak-anak sekolah, atau remaja, pemuda, bahkan kaum dewasa dan kaum lanjut usia. Kami bersyukur karena kami diperkaya satu dengan yang lain untuk menikmati bahwa di dalam lemah dan kuat, suka dan duka, kami terus belajar mengasihi. Kami terus belajar untuk memberikan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Karena itu, biarlah dari kepandaian, dari kehadiran, dari derma melalui persembahan dana, dari partisipasi dalam kegiatan, ataupun di dalam merawat keluarga kami. Semua itu menjadi tanda-tanda talenta yang kami terima dari Tuhan, kami kelola dengan sebisa mungkin dan sebaik yang kami dapat lakukan. Kami serahkan juga masa-masa sekolah yang sebentar lagi akan dimulai. Biarlah walaupun pandemi masih terjadi dan anak-anak masih harus belajar dari rumah dan orang tua pun, kaum dewasa pun belajar dan mesti bekerja dari rumah ataupun masih ada yang harus bepergian ke tempat kerja mereka, biarlah dalam segala masa kami tetap memuliakan Tuhan. Kami serahkan juga pemerintahan negara Amerika Serikat. Sebagai negara adidaya dan adikuasa, Tuhan tolong supaya kerendahan hati tetap diberikan kepada bangsa pemerintah negara ini.
Biarlah di dalam kepresidenan yang berlangsung dan di dalam senat, kabinet, senator yang juga akan menjabat, presiden yang akan menjabat dalam beberapa pekan mendatang, biarlah mereka adalah orang-orang yang selalu takut akan Tuhan, sehingga ketika disimak oleh publik, ketika menjabat ataupun turun dari jabatan, ketika berada di ruang-ruang pribadi, mereka tetap menjadi orang-orang yang menjalankan hukum, yang taat pada nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kami serahkan juga pemerintahan gereja-gereja, organisasi, manajemen yang ada. Biarlah melalui Sinode Presbyterian Church dan Presbyteri San Francisco dan relasi antar jemaat GKI di Bay Area ini, kami selalu dapat mengedepankan semangat ekumenis, di mana kami menjunjung tinggi kesatuan kami sebagai gereja Tuhan, saling menghormati, saling menghargai, saling menopang sebagaimana cerminan anggota tubuh Kristus yang esa. Dan kami juga seiring dengan firman-Mu di hari ini, kami bersyukur akan segala energi yang dapat kami pakai untuk memudahkan kegiatan dan aktivitas kami. Bahkan istirahat kami pun dapat tetap tenang dan nyaman. Berbeda sekali dengan orang-orang yang berada di negara Amerika maupun juga di luar negeri, di mana mereka tidak punya akses senyaman kami. Mungkin karena mereka tidak punya uang, atau juga karena mereka tidak punya status kewarganegaraan, atau juga mereka mengalami tekanan sehingga mereka lari, mengungsi, bersembunyi. Tuhan Yesus, Engkau tahu semua orang di dunia ini. Karena itu rengkuhlah mereka. Biarlah melalui anak-anak yang mengasihi Tuhan, kebutuhan-kebutuhan mereka tetap dapat dipenuhi, terutama kebutuhan basic atau kebutuhan mendasar. Sehingga di dalam segala kekurangan dan kelemahan, mereka tetap berlimpah dalam segala kebajikan Tuhan. Dan biarlah kami pun selalu berhati-hati menggunakan segala potensi dan kapabilitas kami sebijaksana mungkin, karena kami tahu apa yang kami terima daripadamu, dan apa yang lebih kami punya itu juga adalah milik-Mu. Karena itu biarlah kami dapat kelola dengan sebijaksana mungkin, sehingga ikut menjadi cara kami untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Terima kasih Bapak, dan kami juga menyerahkan mereka yang dalam keadaan pandemi, tetap harus berobat ke rumah sakit, entah karena sakit-sakit yang virus bakteri sejenak, atau juga menahun, atau juga penyakit-penyakit yang juga membutuhkan perawatan berkepanjangan. Biarlah Tuhan keluarganya dikuatkan, dan mereka pun juga tetap berserah kepadamu, karena mereka selalu Engkau kasihi dan mereka juga mengasihi Engkau. Kami juga merencanakan ada peneguhan penatua pada tanggal 10 Januari mendatang. Biarlah rahmat-Mu Tuhan bekerja di antara kami, agar pelaksanaan peneguhan penatua tetap dapat dijalankan seturut dengan amanat Engkau saja, dan nama-Mu tetap dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami berkebaktian pada hari ini. Kami bersyukur untuk para sahabat GKI San Francisco yang berada di berbagai state maupun juga di belahan dunia, yang ikut menopang sukacita di antara kami, sehingga kami bisa bertukar talenta, kami bisa tetap melayani Tuhan sekuat tenaga dan sekuat daya yang kami miliki. Biarlah semua menjadi kemuliaan bagi nama Engkau, karena kami mau belajar berkehendak di dalam Kristus yang juga mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email
ke session@gkisf.org. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, Jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 7:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Warta tambahan untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan rekomendasi dari panitia nominasi majelis dan kesepakatan session, maka sudah didapatkan 2 orang jemaat yang telah menerima panggilan pelayanan sebagai calon majelis atau penatua untuk periode 2021 sampai dengan 2023, yaitu Saudari Patricia Yolanda dan Ibu Valentin Wirjasatria. Marilah jemaat ikut mempertimbangkan dan mendoakan mereka. Still
Minggu pertama di tahun 2021 ini menjadi sebuah langkah yang baik untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa kasih karunia demi kasih karunia Tuhan nyatakan kepada saudara dan kepada semua ciptaan lainnya. Karena itu tetaplah berjalan di dalam terang Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang penuh kasih, keselamatan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus yang senantiasa menopang kehidupan dunia, menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.